Brebes. Ini termasuk Smart ASN. Kemudian yang ketiga, kurang optimalnya pelayanan digital sehingga pelayanan menjadi lambat itu termasuk manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian yang keempat, kurang maksimalnya pemanfaatan konten digital tentang penyuluhan keislaman di media sosial KUA Brebes. Ini termasuk Smart ASN. Kemudian yang kelima itu belum optimalnya pengelolaan data secara digital di KUA Brebes. Untuk tapisan pertama yaitu menggunakan teknik APKL, didapatkan peringkat pertamanya yaitu kurang maksimalnya pemanfaatan konten digital. Kemudian yang kedua itu tentang belum optimalnya pengelolaan data secara digital di KUA Brebes. Yang ketiga yaitu kurang maksimalnya BIM-WIN bagi Jatim yang memiliki kesibukan tinggi. Kemudian menggunakan teknik USG didapatkan ranking pertamanya yaitu kurang maksimalnya pemanfaatan konten digital tentang penyuluhan keislaman di media sosial KUA Brebes. Kemudian analisis penyebab core issue dengan menggunakan diagram fishbone seperti berikut ya, yaitu dari manpower, keterbatasan SDM, kurangnya pelatihan terhadap pegawai, kemudian kurangnya inisiatif memanfaatkan platform digital, kemudian dari lingkungan atau milik, yaitu peralatan kantor yang kurang memadai, banyaknya konten medsos lain yang lebih profesional sehingga konten medsos KUA Brebes kurang menonjol. Kemudian dari material, belum ada materi penyuluhan tentang keislaman di media sosial KUA Brebes. Kemudian konten yang disajikan kurang variatif. Kemudian dari metode, belum ada kalender perencanaan konten dan tidak ada evaluasi rutin terhadap kinerja konten. Sehingga core ICU yang didapatkan yaitu kurang maksimalnya pemanfaatan konten digital tentang penyuluhan keislaman di media sosial KUA Brebes. Ada penjudul atau gagasan pemecahan masalah, pemecahan core ICU-nya yaitu optimalisasi penyuluhan keislaman di era digital melalui pemanfaatan media sosial KUA Brebes. Kemudian kegiatannya langsung saja ke matrik ya, Bu. Ya, Eh, untuk kegiatan yang pertama yaitu membuat perencanaan kegiatan tersebut. Yang pertama dengan tahap kegiatannya seperti itu, berkonsultasi dulu, kemudian membuat jadwalnya. Setelah itu, kegiatan kedua yaitu membuat perencanaan materi konten dengan cara mengumpulkan materi bersama dengan ASN penyuluh agama yang lain, kemudian membuat kalender editorial atau perencanaan konten yang sistematis. Setelah itu, yang ketiga, melakukan pelatihan aplikasi Canva kepada ASN penyuluh KUA yang lain. Itu dilakukan pembuatan konten untuk diunggah di medsos. Kemudian melakukan evaluasi kegiatan perencanaan dan perbaikan. Ini yang kelima masih saya belum ditambahin ya, Bu. oke. Sik, Bu. Berarti jenengan kor isune mau apa, Bu? Core Jajal. isunya, Kor isu karo judul. core isunya kurang maksimalnya pemanfaatan konten digital tentang penyuluhan keislaman di medsos KUA Brebes. Sedangkan judulnya optimalisasi penyuluhan keislaman di era digital Nah, melalui pemanfaatan medsos iki KUA. mau sing tak omongi antara isu karo judul ki padha persis. Mau isune jenengan kuwi kurang maksimalnya, sing ning nggone judul kurang maksimale diganti optimalisasi. Padahal tadi di awal saya menyampaikan, judul itu nanti panjenengan harus memuat yang namanya permasalahan, kemudian solusi yang jenengan tawarkan, dan tempatnya. Kalau tempatnya sudah ada. Oke, sebentar. Saya tak baca. eh, Oke, kalau misalnya jenengan ngambil kurang maksimalnya. Jadi
jenengan itu pemanfaatan media sosialnya ini sebagai gagasan kreatif yang jenengan gitu loh Bu. Hmm. Minimnya gitu aja Bu. Minimnya, minimnya konten kepenyuluhan, penyuluh apa Bu? Penyuluh Islam apa Islam. cilik-cilik Ah, aku. Bu jajal gede nasi Bu. iya. Ah, kurang mana. Jadi misalnya gini, minimnya konten kepenyuluhan atau minimnya konten penyuluhan keislaman, ya. Minimnya konten digital tentang penyuluhan keislaman. Wes titik ngono wae, Bu. Oh, Ben ora podo antara, cuman ini kemarin anu Bu. Ini penyuluh ya beda sama kalau materi chatting kan rata-rata calon pengantin tuh walaupun ya ono sih calon pengantin yang wis tua, cuman kan kalau calon pengantin kan mayoritas itu kan mesti umurnya masih muda-muda ya. Walaupun mungkin ada, tapi kan nek penyuluh itu kan yang kita suluh kan nggak mesti anak muda-muda, Bu. Ini iya. kemarin banyak juga pertanyaan dan ini kayaknya malah belum ada yang ngangkat. Materi kepenyuluhannya itu sebenarnya jangan hanya yang diangkat yang online saja, tetapi sebenarnya bisa ngangkat untuk yang bentuknya kayak flyer-flyer itu, Bu. Karena kan jenengan itu kan subjek penyuluh itu kan nggak semuanya anak muda ya. Kalau anak Betul. muda oke lah, jenengan kayak TikTok, jenengan kayak IG, iso moco, jadi wong tua piye. Nah, ini kemarin ada tantangan juga dari beberapa penguji itu justru menanyakan eh, bagaimana mengoptimalkan penyuluh tadi gitu ya. Penyuluh untuk yang istilahnya yang usianya itu tua gitu. Tentunya kan ya nanti kan sebenarnya bisa ya jenengan untuk kegiatan ini mungkin jenengan itu bisa dengan model blended penyuluh gitu ya, blended kepenyuluhan itu kan bisa juga ya. Jadi ada yang basisnya offline, ada yang basisnya online gitu Bu. Jadi intinya ini kalau nanti jenengan isunya nggak diganti, itu nanti antara isu dan gagasannya itu sama, cuman sing siji kurang, sing siji optimal. Ngoten nggih Bu Silmi? Dia, Bu. Tapi saya ambil isu ini nggak apa-apa ya, Bu. Yang Ya, minim nggih nggak konten apa-apa. digital nih. Nggih, Ya, nggih. terima kasih, Bu. Nggih, lanjut. Satu lagi Bapak dan Ibu ya, nanti Saya biar Bu, besok hari Selasa 4 orang aja yang belum. izin Karena Bu, prinsipnya hampir sama yang dipaparkan. izin share screen. Nggih, Pak Rizky, monggo. Nih, sudah Oke, masuk nggih nih. sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan terkait dengan analisis isu. Langsung saja ke deskripsi isu. Ini ada 5 isu. Yang pertama, kurangnya otomatisasi pengelolaan rekapitulasi cuti pegawai di Pemda Masjid Surakarta. Yang kedua, kurang lancarnya presensi pusaka terkadang mengalami error. Yang ketiga, kurang adaptifnya SDM P3K baru dengan teknologi. Jadi masih kurang adaptif dengan teknologi. Yang ketiga, kurangnya kesadaran pegawai dalam mematuhi jam kerja, kadang terlambat. Yang kelima, kurangnya digitalisasi arsip kepegawaian menyebabkan data lebih dari 5 tahun ke belakang masih tersimpan manual dan sulit diakses secara cepat. Nah, kemudian kita tapis ISO menggunakan APKL. Nah, ini ada 5. Yang urutan pertama adalah ISO tadi, yaitu kurangnya yang nomor 1, otomatisasi pengelolaan rekapitulasi cuti pegawai di Pemda Surakarta. Yang kedua, eh, yang P3K. Kurang adaptifnya SDM P3K baru dengan teknologi. Yang ketiga,
kurang lancarnya presensi pusaka. Yang keempat, dan selanjutnya kita tapis menggunakan USG menjadi 3. Yang pertama, kurangnya otomatisasi pengelolaan rekapitulasi cuti. Yang kedua, kurang adaptifnya SDM ketika baru dekat dengan teknologi. Yang ketiga, kurang lancarnya presensi pusaka. Nah, kemudian ini kita ada diagram Fishbone. Untuk core isunya, kurangnya otomatisasi pengelolaan rekapitulasi cuti pegawai di Windows Surakarta. Ada main, method, material, milau. Mainnya operator cuti itu memiliki beban kerja yang beragam. Jadi tidak hanya mengerjakan rekapitulasi cuti, tapi masih mengerjakan banyak hal yang lainnya. Jadi rekapitulasi cuti itu hanya sebagian kecil dari banyaknya beban kerja yang diterima. Nah, akibatnya pengelola cuti itu bukan berasal dari bagian yang lainnya dengan website, jadi juga belum ada waktu untuk membuat digitalisasi rekapitulasi cuti. Itu untuk metodenya dan material dan nilai sudah tersedia. Selanjutnya terkait keterkaitannya dengan kategori berakhlak. Yang pertama, merencanakan kegiatan pengembangan sistem cek cuti. Jadi dari isu ini, dari kurangnya otomatisasi pengelolaan rekapitulasi cuti, kita kegiatan yang ingin dilakukan adalah kita ingin mengembangkan sistem cek cuti di website. Yang nantinya mungkin dari website itu diberikan ke servernya di server kampus kayak gitu. Jadi cuma sebagai sublayanan. Nah, untuk hasil outputnya nanti website itu keterkaitan dengan mata pelatihan berakhlak masuk dalam pilar adaptif karena menunjukkan inovasi dan penyesuaian terhadap keputusan digitalisasi. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan yang membuat belum optimalnya rekapitulasi cuti. Nah, hasil outputnya data di lapangan. Jadi memang ketika kemarin kita merekap cuti-cuti itu di tahun 2023, 2024 kita scan semua. Nah itu ya dari tersebut kita berpikiran, oh ini mungkin perlu untuk dilakukan otomatisasi cuti agar ketika kita menghitung sisa cuti karyawan A, B, dan C itu tidak manual, tidak mengira-ngira lagi, tapi ketika kita klik namanya, kita cari namanya, nah itu nanti langsung keluar. Terus yang ketiga, menginventarisir kebutuhan data terkait profil pegawai dan sisa cuti pegawai. Ini juga masuk tahapan kegiatan untuk menginventarisir data inputan yang nanti kita keluarkan sebagai output di website. Terus selanjutnya, nomor 4, menginventarisir kebutuhan data terkait peraturan cuti. Jadi kita harus juga melihat peraturan yang berlaku, batas sisa cuti berapa, dan yang lain-lainnya. Ini sementara kita menggunakan peraturan BKN nomor 24 2017 dan nomor 7 2022 ditambah SE Menpan nomor 14 2023. Selanjutnya, nah, menginventarisir kebutuhan terkait penyediaan server. Nah, ini kita komunikasi dengan TIPD atau yang menyediakan server di kampus masuk dalam kolaboratif karena perlu bekerjasama dengan tim yang lainnya. Yang keenam, inventarisir kebutuhan SDM sebagai eksekutor pengembangan layanan CXOD. Karena memang nanti perlu juga yang paham terkait dengan website. Nah, ini udah ada teman atau rekan yang siap mengerjakan. Dan itu nanti simple, tidak perlu hal yang ribet, tapi kita cuma perlu data aja. Data 600 karyawan udah kita storekan, nanti tinggal dibuat. Nah, selanjutnya nomor 7, menginventarisir prosedur cuti sebelumnya. Jadi prosedur yang sebelumnya seperti apa, nanti kita coba sesuaikan dengan alur yang baru. Yang kedelapan, melakukan trial and error ketika sudah jadi aplikasi. Ketika sudah jadi layanan websitenya, kita coba trial and error untuk kemudian kita lihat kekurangan dan mungkin masukan-masukan yang perlu untuk dilengkapi. Dan yang ke-9, kita menetapkan prosedur cuti dan panduan penggunaan layanan saat cuti untuk kemudian bisa dipergunakan seterusnya. Nah, itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan kurang Oke lebihnya. Pak, jangan Ya, ditutup dulu Pak. Ini
Jadi ini kan jenengan itu sebenarnya permasalahan utamanya itu kan bukan karena adanya otomasi ya Pak. Oh, Permasalahan utamanya itu kan sebenarnya terkait tentang pengelolaan cuti. iya, Ya coba Pak, coba ke atas. Ini biar saya juga menyambungkan antara judul dan naik lagi Pak. Judul dan isu. Nah wes. Nah kan judulnya jenengan pengembangan sistem layanan cuti berbasis website iya, pada UIN Raden Mas Said. J. Eh, atau rasa nek saiki wes otomatisasi belum Pak? Belum baru lewat Ini spreadsheet we cuma. Pak. Belum tersedianya otomatisasi pengelolaan rekapitulasi cuti pegawai ngono we Pak. Itu di bagian judul atau core Kuwi isunya, isu Bu? yang diangkat kuwi lho, isu core isumu kuwi lho. Oke, belum tersedianya Heeh wes ngono wae. otomatisasi. Nah, Ya, makanya terus kue menyediakan Said cuti toh. ya, Ngono toh? ya, Maksudnya? ya, Nah, benar, Bu. berarti ngene, pengembangan pengembangan Said cuti tapi tulis sih Pak untuk rekapitulasi apa ya? Mau apa mau? Lali aku. Mau apa Pak takon apa isu nih? Sisa cuti, sisa cuti Oh, tahunan. untuk pengelolaan rekapitulasi cuti ngono Pak. Ya, Ngono ya Pak. Jadi permasalahannya dimunculkan terus Pak. Jenengan kan kegiatannya oke banget Pak. Tapi per ya, kegiatan tahapannya mau siji. Padahal sing jenenge tahapan kegiatan kuwi minimal kuwi ana loro Pak. Kan ana kegiatan sebelah tahap toh Pak. iya. Nah, maka coba Pak bawah. Nah, saya nomor siji sik apa kuwi munine? Yang bawah sendiri, Bu. Metrik mau lho. Nih, Nah, maka jenengan ya sebenarnya di kegiatan nah ini nomor siji iki kan nek mengidentifikasi permasalahan yang membuat belum optimalnya rekapitulasi cuti secara digital kan jane wis jenengan lakukan kemarin sebelum RA atau Pak. iya, Nah, jadi sebenarnya Bapak dan Ibu yang dituliskan di sini itu engko piye carane jenengan kuwi ngembangke Said cutine kuwi mau, Pak. Yang kegiatannya tentunya diawali dari kegiatan perencanaan. Nanti boleh nggak harus dari tulisannya perencanaan loh ya. Tetapi mungkin jenengan bisa melakukan FGD, melakukan konsultasi dengan pimpinan, melakukan koordinasi dengan teman-teman di kepegawaian dan seterusnya. Itu kegiatan pertama, Pak. Lah mengko per kegiatan itu jenengan bikin karena di situ itu kegiatan sebelah ikut tahap minimal loro, Pak. Yang merupakan jabaran dari kegiatan tersebut. Mungkin nanti jenengan bisa, Pak, untuk misalnya nomor 3 dan 4. Ya, nomor 3 dan 4 misalnya jenengan menginventarisir kebutuhan data. Lah, engko tahapannya sing nomor siji kuwi datane data terkait profil, sisa cuti yang kedua data tentang peraturan cuti. Ngono, Pak. Karena itu minimal 5, nggak usah terlalu banyak, tetapi pertahapan itu nanti jenengan kembangkan menjadi tahap kegiatan. Ngoten nggih Pak Rizky? iya, Pak. Ini, Bu. Ini berarti nanti sampai kepada implementasi tapi susah ya, urung tentu juga sesuk sesasi sesuk ki. Ini nanti sampai pada sosialisasi ada terakhir apa itu? Ya, Evaluasinya udah dilaksanakan ya? ya itu masuk ke evaluasi yang terakhir. Hmm. Habis sosialisasi. Evaluasi itu Oke, masuk udah. 8 sih. Oh ya 8. udah. Oke, berarti sih sudah. Kemudian yang nomor 9 nanti baru dilakukan. Ini sebenarnya anu Pak. Sebenarnya kalau jenengan waktunya nggak cukup, yang nomor 9 ini nanti sebenarnya bisa jenengan buat setelah RA. Ini kira-kira kalau jenengan sampai ke tahap 9 ini waktu sesasinya ada nggak Pak Rizky? Nyanda.
Oh Soalnya nyandak. Yo. udah koordinasi sama sama Oke. mentor juga Ya nek dan juga nyandak mentor juga mengko to kuwi nyandak. kan tulisannya kayak menetapkan prosedur cuti dan panduan penggunaan langkahnya nomor siji. Menetapkan prosedur cuti nomor loro berarti membuat panduan penggunaan layanan. Kan wis jadi loro, Pak. Oh iya. Nah, karena iki jenengan kabeh tahapan iki jek siji tok. Padahal jenenge tahapan kan deknen akan mendeskripsikan akan melanjutkan dari kegiatan yang di sini tadi. Lebih memperinci gitu loh Pak Rizky. Nggih, Oke ya. nggih. Oke, gitu Bapak dan Ibu nanti yang 4 besok hari Selasa wajib paparan. Hari hari Selasa nanti kita ketemu jam 3 13 15 ya Bapak dan Ibu nggih. Jam 15 untuk kegiatan pembimbingan yang ketiga ya tentunya nanti di sela-sela itu saya juga akan menyampaikan tips dan triknya ya untuk kesuksesan pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi yang rencananya nanti di tanggal 9 kalau tidak salah. Ya tanggal 9 sebenarnya aslinya jadwalin jenengan tuh Senin. Tapi saya itu Senin itu kebetulan ada acara PM kemudian terus kemarin jadwalnya dibalik. Itu Bapak dan Ibu, nggih, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu Bapak dan Ibu. Ngapunten Nanti Ibu, gimana? mau tanya. Nggih. Ini yang tadi itu saya kalau misalkan pembelajaran mendalamnya itu tidak digunakan pripun Bu. Jadi untuk isunya itu belum optimalnya penggunaan media digital dalam pembelajaran akidah alak. Terus untuk judulnya jadi implementasi media digital Wordwall dalam meningkatkan motivasi belajar. Pripun Bu ngoten niku. Nek kowe untuk meningkatkan motivasi belajar berarti permasalahanmu ya berarti rendahnya motivasi belajar, Bu. Oh, nggih. Iyalah. Berarti core isunya jadi rendahnya motivasi Iya toh belajar. ya. Oh, nggih. Lah Nggih, wong Bu. kowe tujuane nggo nganu kuwi motivasi belajar kok ya kowe berarti kalau isumu ya rendahnya motivasi belajar. Maka nanti jenengan cari referensi terkait pengukuran motivasi belajar itu seperti apa banyak jenengan cari di Google Scholar banyak itu. Oh, nggih, Bu. Berarti boten sias ngagem pembelajaran mendalam Iya, nggih, Bu. iya. Nggih. Lah Nggih jenengan ngoten dhewe mawon, rong Bu. patek paham. Lah ya, Mak. Nggih, Bu. Makanya dari itu saya pikir-pikir lagi. Nah, gitu ya. Nggih, matur nuwun nggih, Bu. Oke, oke, Bapak dan Ibu, monggo silahkan bisa beristirahat. Untuk yang belum paparan bisa belajar dari paparan temennya. Besok hari Selasa kita ketemu lagi jam 15.00. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke.